Salam saudara-saudara, bertemu kembali bersama channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari mahasiswa STHMI, yaitu Saudara Angel akan memberikan tafsirannya tentang perjanjian Allah dan Roh. Kami persilahkan waktunya, Saudara Angel. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Sonda. Saya mengambil prodi teologi dan di sini tafsiran saya adalah Kejadian 9 pasal 1 sampai 7. Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, di sini konteks latar belakangnya, kekerasan sudah menjadi suatu cara hidup di zaman Nuh, dan di situ Allah memberikan air bah sebagai suatu gambaran hukuman atas dunia, tetapi ia menunjukkan juga kasih karunia-Nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Nuh dan keluarganya diselamatkan untuk mengadakan suatu permulaan yang baru. Dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 inilah yang menjelaskan tentang kasih dan perjanjian Allah yang kekal. Baik, lanjut. Dan disinilah pada saat itulah kata perjanjian muncul pertama kali. Tuhan mendatangkan pelangi perjanjian bahwa air bah tidak akan memusnahkan segala yang hidup. Lanjut. Nah, ini teks ya, kita bisa lihat bahwa ini teks di sini adalah histori atau sejarah yang mencatat mengenai fakta-fakta. Nah, bukti fakta yang ada bahwa Tuhan janji untuk tidak akan mendatangkan lagi air bah. Dan sebagai tanda untuk mengingatkan dia kelak, Tuhan memperlihatkan busurnya. Di sini busurnya itu adalah pelangi sebagai tanda. Nah, dan sebuah pelangi itu menunjukkan kemuliaannya. Lanjut. Nah, tafsiran saya di bagian ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 7. Nah, di sini bercerita tentang mandat Allah kepada Nuh. Nah, di sini diceritakan kembali mandatnya. Pada pasal 1 dan pasal 2 telah diberikan mandat itu, yaitu menghuni, menguasai, dan memelihara bumi. Uraian ini tampak merupakan pengulangan dari pasal 1 dan pasal 2 tentang riwayat penciptaan. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Dan dalam tanganmu semua itu diserahkan. Janji Allah membuat ciptaan tunduk padanya. Berarti Tuhan memberikan lagi wewenangnya sebagai manusia yang telah Tuhan memusnahkan, dan Tuhan berikan lagi. Dan kedua, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Di sini dimaksudkan bahwa manusia itu tidak boleh menjadi pemangsa atau menjadi binatang pemangsa, mengambil darah yang masih ada nyawanya. Allah memberikan jaminan bahwa Ia mempertahankan kelangsungannya. Yang ketiga, Allah tetap mengklaim bahwa manusia adalah gambar Allah. Itu di ayat 6 dijelaskan bahwa memang merupakan penegasan ulang dari pasal 1 ayat 26 sampai 27. Manusia masih diberikan kehormatan menyandang gambar Allah. Selanjutnya, yang bagian kedua ayat 8 sampai 17. Nah, di bagian akhir ini adalah menceritakan tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, di sini aku untuk mengadakan perjanjian dengan dia dalam alam ciptaannya. Dia mengajak semua yang hidup pada waktu itu yang selamat dalam air bah itu untuk mengadakan perjanjian turun-temurun. Dalam bahasa Ibrani, olam itu seperti tidak berkesudahan atau terus-menerus. Isi perjanjian adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan air bah lagi. Janji yang ditandakan yaitu busurnya. Busurnya ini adalah busur di awan, itu melengkung, berarti itu adalah sebuah pelangi, mengandung pengertian bahwa seakan-akan Allah meletakkan senjata mengumumkan perdamaiannya. Pelangi melambangkan kasih pemeliharaan Sang Pencipta yang melingkupi atau melengkung di atas segala ciptaannya. Dan di ayat 16 dan 17 Tuhan berkata, dan busur akan ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku dapat mengingat perjanjianku dan yang kekal. Secara harafiah perjanjiannya kekal. Tuhan memberikan perjanjian kekal tanpa syarat. Salah satu perkataan Alkitab yang mengandung makna yang hampir tidak ada kata habis-habisnya. Lanjut. Nah, kesimpulan dari tafsiran ini, setelah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, Allah berkata bahwa Dia akan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan pada saat itulah kata perjanjian pertama kali muncul. Allah mengadakan perjanjiannya untuk memelihara jalan kedatangnya untuk penghakiman dunia yang berikutnya. Tuhan mendatangkan pelangi perjanjian bahwa air bah tidak akan memusnahkan segala yang hidup. Di dalamnya Allah sangat melipatkan gandakan kemurahannya ya. Sudah Tuhan
Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia ingin menghancurkan semua itu, tapi pada itu saat itulah Tuhan juga masih memberikan kasih karunia-Nya, masih memberikan wewenang, masih memberikan gambar Allah kepada manusia, yaitu kepada Nuh dan yang diselamatkan keluarganya. Semua perjanjian Allah ditetapkan dengan lebih kokoh daripada tiang-tiang langit dan dasar-dasar bumi dan tidak dapat dibatalkan. Begitu juga dengan perjanjian Allah dan Nuh adalah perjanjian yang kekal. Itu saja, sekian tafsiran saya. Ya, baik, Saudara Angel. Menarik untuk mendiskusikan yaitu tentang ayat 7. Ya, firman Tuhan berkata, kamu beranak cuculah bertambah banyak. Nah, ini sebenarnya akan kita baca pertama kali diberikan Tuhan kepada Adam ya. Tapi kemudian karena dosa, maka seluruh manusia karena dosanya Tuhan berikan air bah sehingga bisa dikatakan semuanya mati. Ya. Dan yang hanya selamat adalah Nuh, serta istrinya, Sem, istrinya, Ham, Yafet. Bisa dikatakan berarti hanya 8 saja. Nah, artinya bahwa dari Nuh inilah seluruh umat manusia nanti akhirnya sampai sekarang keturunan umat manusia. Ya, bagaimana menurut pandangan Angel ini? Mengenai jalannya sejarah. Ya. Itu berarti Nuh lah ya kan, Nuh di pasal 6 itu adalah Nuh orang yang saleh dan tidak tercemar pada zamannya itu. Jadi Tuhan memang memilih Nuh sebagai jalan kedatangannya itu. Ya. Jadi dari Nuh lah nanti adalah keturunan-keturunan itu yang sampai di keturunan Kristus nantinya. Ya. Pilihlah Nuh. Berarti kita sebenarnya Adalah keturunan Nuh ya. Juga sebenarnya kita adalah keturunan Adam. Iya. Ya, tapi secara spesifik karena Nuh lah yang dipilih Allah, dari angkatan yang dari itu Nuh lah yang dipilih Allah untuk melahirkan bertambah banyak sampai ke generasi yang sekarang. Nah, kemudian menurut Angel ini tanda perjanjian. Ya, kira-kira sekarang masih ada musuh di langit nggak ya? Pernah lihat nggak? ya, pelangi Masih? masih sampai Masih. sekarang. Dan itu janji Tuhan. Ya, selama ada musuh di langit, janji Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan air bah. Itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita semua. Oke, baik, terima kasih saudara-saudara. Ya, salam Injili.